Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita Kick-Off Sang Underdog Part 53. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Saat di bandara Sung Siwo merobek tiketnya di mana Sanji yang melihatnya mengatakan kalau dia akan segera menyesali keputusannya ini, Sung Siwo hanya mengatakan kalau Sanji pasti tahu banyak hal mengapa tim Hambek belum menandatangani dokumennya dan mereka terus berbelit-belit, sekarang ia sudah tidak ada lagi tempat untuk pergi karena ia mungkin menjatuhkan peringkatnya setelah kapten tim Hambek berubah, dan saat ini mereka mungkin menghadapi kebenaran dan membuat hal yang benar. Di kantor polisi, tak lama setelah kedatangan Sung Siwo, Jong Sanwon juga datang dan mengatakan kalau ia juga saksinya dan melihat semuanya. Ia menegaskan kepada polisi kalau ingatannya tidak mungkin salah karena dia adalah murid ke-48 terbaik di negara ini. Di telepon Nasunmi mendengar semuanya di mana ini membuatnya benar-benar merasa bersyukur dan terharu. Akhirnya kasus pelecehan kakaknya bisa dibuka kembali. Karena sudah seperti ini dan bahkan ada dua saksi sekaligus polisi pun memutuskan akan membuka investigasinya kembali. Sung Siwo dan Jong Sanwon pun mulai memberikan kesaksiannya di mana Nasunmi juga menulis cerita mereka. Nasunmi lalu keluar dan menelpon seseorang dan menanyakan apakah mereka akan benar-benar melakukan ini. Orang ditelepon setuju melakukannya di mana Nasunmi juga merasa setuju karena ini adalah waktunya untuk mengakhiri semuanya. Beberapa hari kemudian berita tentang kasus Hyung Yu Sim disiarkan. Berita melaporkan bahwa Hyung Yu Sim pelatih sepak bola di sekolah menengah di Provinsi Gyeonggi sedang dalam investigasi. Hyung Yu Sim sedang dituduh penggelapan dan penyerangan kepada orang tua murid. Melihat berita itu Ibu Kang Maru dengan petantang petenteng menanyakan apa yang salah dengan pelatih itu, bagaimana bisa dia hidup dengan seperti itu. Melihat siaran berita di TV Ingeol merasa sangat senang dan memberitahu Nasunmi bahwa banyak orang yang datang untuk melakukan wawancara pada bajingan itu. Nasunmi tersenyum tipis sambil mengatakan kalau ini adalah waktunya mengakhiri bajingan itu. Polisi Kim memberitahu Sung Siwo bahwa apa yang dilakukan Hyung Yu Sim memang mengerikan, tapi dia juga tidak akan terlepas dari apa yang ia lakukan. Karena dia masih di bawah umur maka mungkin dia akan melewatinya dengan masa percobaan, tapi ia tidak yakin dengan karir sepak bolanya. Di waktu yang bersamaan tiba-tiba saja Hong Hakchul muncul di belakang Sung Siwo. Melihatnya Sung Siwo langsung memalingkan wajahnya karena merasa telah mengecewakan Hong Hakchul. Hong Hakchul seketika menepuk pundaknya dan meminta maaf untuk semua yang telah dilalui Sung Siwo. Hong Hakchul mengatakan kalau ia hanya bisa membayangkan seberapa beratnya ini untuknya karena bajingan itu. Hong Hakchul menyebut Sung Siwo sebagai anak yang kuat dan memintanya untuk bertahan. Di Hambek di stadion latihan tim sepak bola Hambek, pelatih Brian dan pelatih Kolovati menantikan kedatangan Sung Siwo tapi belum ada kabar juga. Mereka mengatakan mungkin ini karena orang di atas sana menunda penandatanganan kontraknya. Dia bahkan tidak ada di tim B jadi wajar saja jika dia tidak ingin datang ke sini mengingat perawatannya hanya seperti itu. Meski begitu pelatih Brian mengungkapkan bahwa mereka sangat membutuhkan Sung Siwo dan mereka tidak bisa kehilangan bakat seperti itu. Kolovati mengatakan kalau ia tahu tapi apa yang bisa mereka lakukan, manajer timnya telah berubah dan tak ada yang bisa mereka perbuat. Kolovati lalu mengajak Brian ke pertemuan karena sepertinya mereka sudah terlambat. Sesampainya di sana benar saja mereka sedikit terlambat. Klasan kepala tim sepak bola menyapa mereka berdua dan memberitahukan bahwa mereka di sini hanya akan membicarakan arah masa depan tim ini. Klasan memulainya dengan mengatakan seperti yang mereka semua tahu, timnya sangat sempurna di budidaya bakat, mereka melatih bakat muda dan membuat mereka mendapatkan hasil yang bagus, kemudian setelah itu mereka menjual mereka ketika sudah dewasa, tapi ada sedikit kendala karena pelatihan berkualitas tinggi seperti ini memakan banyak uang membuat pengambilan investasinya tidak bagus, dan anak-anak datang dengan banyak variabel seperti masalah pribadi atau masalah keluarga. Mereka terus meminta gaji tinggi dan perlakuan baik serta mereka arogan dan sulit dikontrol, itulah mengapa mereka akan mengganti pasar ke Asia. Mendengarnya mereka berdua dibuat terkejut dan tak menduganya. Klasan melanjutkannya bahwa mereka akan membeli dengan talenta biaya rendah di Asia, membawa mereka ke sini, melatih mereka, dan menjual mereka dengan keberuntungan. Mereka akan membawa lebih banyak pemain dan target pertama mereka adalah Korea Utara.
Klasan mengatakan bahwa ini adalah negara dengan pemain berkualitas tinggi seperti San dan Park, dan ada juga pemain seperti Danji yang sudah bergabung dengan Bundesliga, dan membawa banyak profit dari penjualan baju dan siaran, oleh sebab itu mereka akan pergi ke Korea. Di SMA Haja saat ini mereka sedang latihan dan terus membicarakan kasus Hyung Yu Sim. Mereka mengatakan kalau mereka tidak bisa membayangkan apa yang sudah dilalui Sung Siwo dan Seong Won karena bajingan itu. Jong San Won memberitahu anak-anak lainnya bahwa Sung Siwo dikenakan pasal penyerangan dan ia tidak yakin dia bisa terus bermain sepak bola atau tidak. Jong San Won mengatakan untuk saat ini mereka hanya bisa menunggu dan melihat apa putusan komite disiplin. Jambul Merah lalu menanyakan bagaimana dengannya, apakah dia akan kembali ke tim. Jong San Won menjawabnya bahwa ia masih belum yakin, ia memang memutuskan untuk kembali tapi sepertinya pelatih Hong Hak-chul tidak membutuhkannya kembali. Sementara itu di Asosiasi Sepak Bola Korea, orang-orang dari komite disiplin benar-benar sangat sibuk. Saat ini mereka harus memilih seseorang untuk disalahkan karena sekarang media mengambil cerita ini. Ketua disiplin mengatakan tapi Hyung Yu Sim adalah salah satu dari mereka dan dia adalah junior mereka jadi mereka harus saling membantu. Anggota lainnya menyarankan bagaimana jika mereka memberi pelajaran kepada Sung Siwo dengan membuatnya tidak diizinkan bermain sepak bola lagi. Ketua komite merasa setuju karena reputasi publik sangat tidak baik sejak insiden Piala Dunia. Mereka akan membuat bocah itu sebagai contoh. Mendengarnya mereka semua pun setuju sambil tertawa mengatakan kalau ini adalah ide yang sangat baik. Di waktu yang bersamaan tiba-tiba saja seseorang masuk di mana mereka menyapanya dengan sebutan pelatih, dan ternyata orang itu adalah pelatih Hong Hak-chul. Ketua komite menanyakan pendapat Hong Hak-chul tentang apa cara terbaik menunggu hasil uji Hyung Yu Sim dan kemudian benar-benar memberi hukuman kepada Sung Siwo bocah busuk itu. Hong Hak-chul dengan sedikit tegas mengatakan pertama ada sesuatu yang harus mereka tahu. Saat ini tim Hamburg di Bundesliga Jerman telah mengirimkan beberapa orang ke Korea untuk memeriksa Sung Siwo. Mendengarnya mereka semua seketika dibuat terkejut dan saling berbisik satu sama lain. Hong Hak-chul melanjutkan memberitahukan bahwa beberapa orang lain dari tim Jerman mengikuti mereka ke Korea, dan beberapa pemain yang masuk ke nasional telah menandatangani kontrak dengan Bundesliga seperti Lee Jae-ho dan Shin Dong-wook. Para pelatih Hamburg datang ke Korea dengan harapan menemukan lebih banyak pemain seperti mereka, dan Sung Siwo adalah yang menarik perhatian mereka ke Korea di tempat pertama. Setelah menjelaskan semuanya Hong Hak-chul kembali menanyakan apakah mereka benar-benar yakin ingin menghukum Sung Siwo. Dia adalah anak yang telah mengungkapkan beberapa cacat dalam industri sepak bola Korea yang tak ada yang ingin mengubahnya. Hong Hak-chul dengan sedikit tegas menanyakan apakah mereka benar-benar akan mengabaikan perilaku pelatihnya hanya karena dia masih muda. Sontak Hong Hak-chul berteriak mengatakan ini artinya adalah salah tapi bukan berarti niatnya juga salah. Sontak salah satu anggota juga berteriak meminta Hong Hak-chul menurunkan suaranya. Hong Hak-chul mengatakan jika Sung Siwo dihukum maka orang-orang dari Hamburg akan ingin lebih tahu lebih lanjut apa yang terjadi. Hong Hak-chul meminta mereka untuk memikirkan masalah ini dengan baik-baik. Beberapa saat kemudian para wartawan mulai berkumpul menanyakan kepada ketua komite apa yang dia pikirkan tentang penyalahgunaan kekuasaan di antara pemimpin di industri sepak bola dan apa yang dia putuskan tentang Hyung Yu Sim. Ketua disiplin menjawabnya bahwa mereka telah membuat keputusan terhadap Hyung Yu Sim, Sung Siwo dan orang lain yang terlibat dalam insiden ini, dan mereka memutuskan tidak ingin siapapun dihukum secara tidak adil. Dan begitulah bagaimana tidak ada satupun dari mereka yang akan dihukum. Anak-anak SMA Haja begitu sangat senang karena Sung Siwo akan tetap bermain bersama mereka, tapi berbeda dengan Kang Maru ia tak begitu peduli dengan perayaan Sung Siwo. Sementara Hyung Yu Sim ia berjalan dengan penuh percaya diri lolos dari hukuman. Melihatnya di berita Nasunmi mengumpat dan mengatakan kalau ia sangat ingin menghapus senyum di wajah bajingan itu. Nasunmi mengatakan kalau ia akan membuat bajingan itu membayarnya jika ini adalah hal terakhir yang ia lakukan. Beberapa hari kemudian pertandingan antara SMA Haja dan SMA Uwon akhirnya tiba. Para wartawan semuanya berkumpul mewawancarai Sung Siwo. Mereka menanyakan apakah dia masih merasa benci dengan pelatih Hyung Yu Sim, apakah dia benar-benar memiliki hubungan dengan korban. Mereka terus melontarkan pertanyaan di mana Sung Siwo hanya terus berjalan tanpa mengatakan apapun. Di pertandingan kali ini Jong San Won ternyata juga diikutkan di mana ia merasa sangat senang karena selain dimainkan ada juga begitu banyak wartawan yang akan menyorot mereka di lapangan.
Ketika mereka memasuki lapangan mereka benar-benar dibuat terkejut yang entah apa yang terjadi di atas lapangan. Di markas Holy Gangs sebelumnya Jaehyun menanyakan kepada mereka apakah mereka benar-benar berpikir penyelamat mereka Seongwon ingin melakukan hal seperti ini. Si Gondrong menjawabnya kalau mereka tidak tahu karena mereka hanya melakukan apapun yang bisa mereka lakukan untuknya. Mendengarnya Jaehyun memintanya untuk jangan membuang waktunya pada hal seperti ini. Lebih baik mereka bersorak pada penyelamat mereka Seongwon di hari pertandingan nanti, datanglah dan lihatlah dia bermain secara pribadi, dukunglah dia ketika dia bermain dengan baik dan hiburlah dia ketika sebaliknya. Jaehyun menegaskan itulah yang harus mereka lakukan jika mereka benar-benar ingin mendukungnya. Di lapangan saat ini mereka benar-benar melakukannya mendukung Seongwon dengan barbar dan ugal-ugalan, di seluruh stadion hanya terdengar suara teriakan mereka di mana Jaehyun hanya bisa tersenyum sambil mengatakan mungkin ia tidak harus memberitahu mereka untuk datang. Di pertandingan hari ini Na Sunmi dan Bagus juga datang di mana Bagus sangat bersemangat ingin menulis artikel karena saat ini kedua tim mendapatkan banyak sorotan. Dengan begitu antusias Bagus menanyakan pendapat Na Sunmi tentang tim manakah yang akan menang. Na Sunmi sama sekali tak memberikan komentar apapun dan hanya menyuruh Bagus untuk diam. Melihat banyak penonton yang datang, Park Kim Dong memberitahu Hong Hak-chul bahwa sepertinya para wartawan begitu tertarik dengan SMA Haja sekarang. Hong Hak-chul mengatakan kalau ia sama sekali tidak suka dengan kebisingan ini dan ia harap anak-anak itu tidak merasa tertekan. Anak-anak SMA Uwon kemudian berkumpul dan membentuk lingkaran. Seongwon dengan tegas memberitahu mereka kalau mereka tidak boleh kalah di pertandingan ini. Ini adalah pertandingan yang menentukan apakah musim mereka berakhir di sini atau mereka akan membawa tim ini sampai ke final. Seongwon bersorak mengatakan apapun yang terjadi mereka akan menang hari ini. Anak-anak geng Holy Gangs juga sontak bersorak menyebut nama Seongwon dan SMA Uwon. Ibu Seongwon ternyata juga datang di mana dia berharap agar anaknya bisa menang. Anak-anak SMA Haja juga berkumpul dan membentuk lingkaran. Jaehyun memimpin mereka dan membangkitkan semangat mereka. Ia mengatakan kalau mereka akan memenangkan pertandingan hari ini dan mengamankan tempat mereka di juara pertama. Jaehyun meminta Seongnam untuk fokus karena ini adalah kesempatannya untuk menunjukkan keterampilannya kepada semua orang. Ia juga meminta Jongwon untuk meraih peluang ini. Jaehyun memintanya untuk lari secepat yang ia bisa dan menunjukkan apa yang dia punya. Terakhir Jaehyun meminta mereka semua untuk fokus dan menangkan pertandingan ini. Tak lama wasit kemudian meminta mereka untuk bersiap karena pertandingan akan segera dimulai di mana anak-anak SMA Sewon berdiri dengan tegak begitu percaya diri dan penuh persaingan. Begitu juga dengan anak-anak SMA Haja mereka berdiri tegak siap bertempur sampai titik darah penghabisan. Nah, sekian dulu pembahasan cerita kali ini. Perjalanan Kang Maru masih jauh, dan banyak hal yang akan terjadi dalam hidupnya. Apakah ia akan mencapai impiannya? Temukan jawabannya di kelanjutan cerita berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.